Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarmu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk hari ini, pada hari Senin, kita akan belajar matematika dan sudah masuk ke bab 3 ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang kecepatan. Nah, di bab 3 ini kita sudah masuk ke materi kecepatan dan debit. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat memahami satuan jarak dan waktu. Siswa dapat memahami konsep kecepatan dan satuannya. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Oke, di sini ada sebuah peta konsep. Untuk apa sih kalian belajar kecepatan dan debit? Nah, hari ini kita akan membahas tentang kecepatan dulu ya. Nah, tujuan kalian mempelajari kecepatan adalah untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan kecepatan. Nah, kecepatan. Oke. Ketika sekolah masih masuk waktu itu, kamu berangkat ke sekolah, ada yang diantar oleh orang tua, memakai sepeda motor, ada yang memakai mobil, ada pula yang mengendarai sepeda. Nah, berhubungan dengan kecepatan, pastinya ketika kamu membawa kendaraan, nah di situ ada jarak yang perlu kamu tempuh, kemudian ada waktu juga yang diperlukan untuk menjangkaunya. Berapa jarak rumahmu ke sekolah? Berapa waktu yang diperlukan dari rumahmu ke sekolah? Nah, pasti juga kamu harus berpikir secepat apa kamu mengendarai kendaraanmu agar sampai sekolah tidak terlalu lama. Nah, permasalahan ini berkaitan dengan jarak dan kecepatan. Sebelum kamu belajar mengenai kecepatan, kita hari ini akan membahas dulu. Kecepatan itu memerlukan satuan jarak dan juga satuan waktu. Nah, bicara satuan jarak ini, masih ingatkah kamu tentang satuan panjang? Apa sih satuan panjang? Seperti milimeter, sentimeter, desimeter, dan lain-lain. Kamu sudah belajar ini di kelas 4 ya. Tentunya kamu harus ingat bagaimana cara mengubah misalnya 1 meter menjadi desimeter. Nah, berarti kamu memakai tangga ya. Nah, berikut tangganya. Kalian pasti sudah belajar ya. Masih ingat ya? Nah, misalnya di sini ada 1 meter. Berarti kalau diubah ke desimeter, berapa tuh? Meter ke desimeter turun 1 tangga. Berarti kalau turun dikali 10. Kalau naik dibagi 10 ya. Kita hanya mengulas saja. Kalian harus ingat tentang materi ini di kelas 4. 1 meter turun ke desimeter dikalikan 10. 1 dikali 10 sama dengan 10 ya. Nanti kalian ingat-ingat lagi tentang materi ini. Nah, setelah satuan jarak ini, jadi kamu sudah tahu ya satuan jarak itu adalah kilometer, hektometer, dekameter, milimeter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, itu adalah satuan jarak. Nah, sekarang satuan waktu. Apa itu satuan waktu? Ada jam, menit, detik ya. Nah, ini adalah satuan waktu. Nah, tentunya pun kalian sudah belajar tentang jam, menit, detik ini. Bagaimana cara mengubah misalnya 1 jam sama dengan berapa menit. Ya. Setiap turun dikali 60. Setiap naik dibagi 60.
Berapa 1 jam sama dengan berapa menit? Berarti jam ke menit turun 1. Setiap turun 1 dikali 60. 1 dikali 60, 60. Berarti 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, untuk materi ini kalian ingat-ingat juga ya, yang sudah dipelajari di kelas sebelumnya. Kenapa sih Ibu meminta kalian mengingat materi ini? Nah, tujuannya adalah karena Ibu akan membahas satuan kecepatan. Kecepatan diartikan sebagai jarak tempuh setiap satuan waktu. Nah, artinya satuan kecepatan itu adalah meter per detik, meter per sekon, kilometer per jam, dan seterusnya. Nah, ini adalah yang disebut satuan kecepatan ya. Jadi kalian harus mengingat kembali materi satuan jarak dan satuan waktu. Sekarang kalian sudah tahu ya apa itu satuan kecepatan. Tadi ada meter per detik, meter per sekon, kilometer per jam, dan seterusnya. Nah, apa sih Bu maksudnya 1 kilometer per jam? Nah, artinya adalah jarak 1 kilometer ditempuh dalam waktu 1 jam. Ya, jadi ketika ada kata ini 1 km per jam, artinya itu jarak 1 km ditempuh dalam waktu 1 jam ya. Misalnya ada lagi, kalau 2 km per jam, berarti artinya adalah jarak 2 km ditempuh dalam waktu 1 jam ya. Pahami anak-anak ya? Oke, di sini Ibu akan memberi beberapa contoh soal ya. Nah, bagaimana cara mengerjakan ini? Nah, pastinya kalian harus hafal dengan tangga satuan jarak ini ya. Bagaimana cara mengingatnya supaya kalian hafal? Nah, Ibu punya cara khusus untuk menghafalnya. Kalian lihat huruf depannya. Nah, di sini ada K, H, D, M, D, C, M. Nah, kalau Ibu untuk mudah menghafalnya adalah kucing hitam dalam mobil diam-diam cari makan ya. Nah, itu untuk membuat kamu mudah menghafal satuan jarak ini. Oke, kita langsung caranya. Yang pertama, 2 km sama dengan berapa meter? Nah, kita lihat tangganya. Ya. Kilometer ke meter. Kilometer ke meter itu turun berapa? Tadi ingat ya, kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Kilometer ke meter 1, 2, 3. Oke, turun berapa? Turun 3. Berarti kalau turun 3 kita kalikan berapa? 10 kali 10, turun 1 dikali 10. Kali 10, kali 10, kali 10. Berarti dikali 1000 ya. Berarti caranya adalah 2 dikali 1000. Sama dengan berapa? 2 kali 1, 2. Ini ada nolnya berapa? 1, 2, 3. Tinggal tambahkan tuh 2, 3. Oke, cara yang lebih mudahnya lagi. 250 meter sama dengan berapa desimeter? Dari meter ke dm. Turun 1 berarti dikalikan 10. Kalau turun 1, cara lebih mudahnya lagi, gampang, tinggal ditambah saja nolnya 1, ya kan? 250
tambah nolnya di 1 karena turun 1 ya. Jadi hasilnya 2500. Sekarang 300 cm ke meter. Centimeter ke meter. Nah, sekarang naik ya. Kalau naik dibagi 10 atau tinggal nolnya saja yang diambil. Misalnya dari centimeter ke meter naik 1, 2. Naik 2 berarti kalau tadi nolnya ditambah, kalau turun nolnya ditambah, kalau naik nolnya kita kurang saja. Sentimeter ke meter berapa kali naiknya? 1, 2. 2 kali berarti nolnya kita kurangi 2. Kita kurangi 2. Tuh 2. Berarti tinggal angka 3. Berarti 300 cm sama dengan 3 meter. Sekarang 5 meter ke hektometer. Meter ke HM. Nah, ini naik 1, 2 sama ya, naik 2 ya. Lah, Bu, di sini tidak ada nolnya, berarti apa yang harus kita kurangi? Oke, kalau begini ceritanya berarti kita tambahkan, kalau ini nolnya di belakang, berarti dia ada nol yang di depan. Kalau 2 berarti kita maju 2. Nah, oke. Jadi kita tambahkan 1, kita tambahkan 1 lagi karena naiknya 2 kali. Jadi 0,05. Ya, berarti tadi 5 meter sama dengan 0,05 hektometer. Bu, belum paham Bu, maksudnya bagaimana Bu? Nah, sekarang kita lihat soal selanjutnya, 36 mm. Nah, milimeter naik ke cm, mm naik ke naik 1 ke sentimeter. Nah, ini kan tidak ada nolnya. Bagaimana Bu? Tapi di sini ada 2 angka. Nah, kita tulis 36. Nah, tadi naik 1 berarti kalau ini kita tambahkan 0 karena tidak ada angka, berarti ini kita tambahkan koma di sini. Karena tidak ada 0 di belakang dan ini berupa puluhan ya. Masih belum paham? Oke, sekali lagi misalnya Ibu punya angka 6 meter diubah ke HM. M ke HM naik 2. Oke. Di sini ada angka 6 naik 2. Berarti tadi kita tambahkan di sini ada 6. Karena naik harus dibagi. Jadi nolnya di depan bukan ditambah di belakang ya. Kalau tambah di belakang itu dikali. Naik 2 berarti 0,06. Nah, misalnya berarti kalau misalnya M ke KM, 6M ke KM, dia naik 3 Bu ya. Berarti di sini 0,006. Jadi nolnya di depan angka 6. Beda cerita kalau misalnya di sini M turun ke CM. 6M turun ke CM. Turun berapa? M ke CM turun 1, 2. 2 berarti tambahkan setelah angka 6 nolnya 2 kali ya. Gitu ya anak-anak, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, sekarang bagaimana kalau soalnya ditambah? Tadi kalian baru mengubah, sekarang soalnya ditambah. Nah, ini diubah ke satuan meter. Berarti bagaimana? Ini sudah dalam bentuk meter, berarti tidak usah kita ubah lagi. Kita tulis 500 meter ditambah 5 km. Nah, 5 km ini harus kita ubah. Km ke meter berapa? 1, 2, 3. Berarti dikali 3 atau nolnya ditambahkan 3. 5 tambah 3 0. 1, 2, 3. Ini sudah berubah menjadi meter. Ditambah 350 meter. Nah, ini sudah meter berarti tidak usah kita ubah lagi.
350 meter. Nah, di sini sudah meter semua. Berarti tinggal kita jumlah 500 tambah 5000 tambah 350. 500 tambah 5000 tambah 350. 0, 5, 5 tambah 3, 8, 5. Berarti hasilnya 5.850 meter. Oke, di sini kita akan coba yang satuan waktu. 1 jam sama dengan berapa menit tadi? 1 jam sama dengan 60 menit ya. Berarti kalau 1 jam 60 menit, kalau 2 jam berapa menit, Bu? Berarti 2 dikali 1 jamnya 60 menit, berarti 2 dikali 60. Berapa 2 dikali 60? 120 menit. Oke, 1 menit berapa detik? 1 menit sama dengan 60 detik ya. Kalian harus ingat. 1 menit sama dengan 60 detik. Kalian boleh mencatat di buku catatan kamu mengenai hal-hal yang penting ya. Jadi supaya kamu ingat dengan hal-hal yang sudah Ibu ajarkan. Kalau 1 menit 60 detik, berarti kalau 3 menit berapa detik, Bu? 3 dikali 1 detiknya 60. Berarti 3 dikali 60 sama dengan 180 detik. Oke. Nah, kalau dari jam ke detik itu berapa? 1 jam berapa detik, Bu? 1 jam itu 3.600 detik. Nah, kalau 5 jam berapa detik, Bu? Berarti 5 dikali 1 jamnya 3.600 detik. Berarti 5 dikali 3.600. Berapa 5 dikali 3.600? Kamu hitung ya, jangan biasakan pakai kalkulator. Hitung, susun ke bawah. Ini untuk melatih kamu supaya lancar. 5 dikali 0, 0. 5 dikali 0, 0. 5 dikali 6, 30. Belakangnya 0, depannya 3 disimpan. 5 kali 3, 15. 15 tambah 3, 18. Berarti 5 jam itu sama dengan 18.000 detik. Ya anak-anak ya. Oke anak-anak, untuk soal akan Ibu share melalui foto. Nanti akan Ibu kirim di grup. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.